Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Kali ini GTID kedatangan keyboard dengan brand lokal Noir N1 dengan motonya Boost Productivity, Elevate Gaming Experience. Intinya sih Noir N1 ini punya konsep ingin gabungin dua dunia dalam satu keyboard, gaming dan juga productivity jadi satu. Sebelum ke keyboardnya, kita ke packagingnya dulu. Desain dusnya sih ini menurutku biasa aja, simple hitam dan tulisan marketing ada di belakangnya. Tapi yang benar-benar menangkap pandangan mata gua sih itu logonya. Kan bisa lihat, desain logo yang simple dan terkesan mewah, dipikirin banget sih menurut gua. Dua segitiga putih yang bentuk huruf N. Dan dari sebutan brandnya, gue suka banget, Noir. Simple banget. Dan kalau gue cek dari website resminya sendiri, brand lokal ini kayaknya baru launch satu produk aja, yaitu dua keyboard yang depan kalian, Noir N1. Kelengkapan yang kita dapetin, user manual, kabel USB Type A to Type C, keycaps puller. Ini tipe yang biasanya dipakai di keyboard premium. Puller kayak gini sih gue demen banget. Cabut keycapsnya mudah banget dan stabil. Enak banget deh pokoknya. Kalau lu bandingin kayak keycaps puller biasa nih yang biasa ada di keyboard budget gitu ya, jauh banget. Dan ini tuh nyebelin banget tau gak? Karena dia itu kalau lu sering pakai, dia ngerusak keycapsnya, cat keycapsnya. Nyebelin banget memang. Berikutnya kita dapat dua stiker Noir, keycaps tambahan untuk mode Mac dan USB dongle. Dan pastinya kita dapetin keyboardnya lah ya. Pas pertama Noir kirimin foto keyboard ini, gue pikir ya keyboard Bluetooth ini biasa aja. Tapi pas gue pegang-pegang dan gue bandingin sama Keytron yang gue punya, gue bisa langsung ngerasain bedanya. Dari segi body, Keytron kalah sih. Gue cobain tilt kayak gini, gue bisa ngerasain Noir ini another level ketebaran bodinya. Dan yang sangat-sangat gue berasa beda kualitasnya itu pas gue cobain ngetik sebentar pakai Noir. Ada something yang beda banget dengan keycapsnya. Pas gue cabut, gue baru tahu dan kita baru kelihatan ya kalau memang kualitas keycapsnya Noir ini jauh lebih tebal dibanding Keytron gue. Dan ternyata ketebalan itu bisa ngefek ke feeling ngetik juga. Emang ini tangan pas udah pegang yang bagusan baru kerasa kalau yang kita biasa pakai itu jelek. Dan menurut gua sesuai dengan spek yang ditulis Noir untuk keyboard ini, keycaps materialnya premium ABS. Ada USB Type-C port di bagian atas keyboard, logo Noir di bagian bawah, dan switch on dan off yang lucu sih ini. Keyboard kelas premium tapi punya switch yang terkesan murahan kayak gini. Spek lengkapnya di website Noir, total 68 keys, 65% layout. Sebutan ini cocok banget sih untuk game FPS karena udah nggak bakalan kepentok sama mouse. Ergonomic design dibuatnya jadi bagian atas agak tinggi sedikit, tapi sayangnya di keyboard ini nggak ada head adjustment tambahan lagi seperti pada keyboard umumnya. Beratnya 570 gram, dimensinya 310 x 100 x 38 mm. Switchnya Gateron dan kalian bisa pilih 3 warna dari switchnya, dari blue, red, dan brown. Kita dikirimin sama Noir 2 switch, keycapsnya grey, switch red, dan keycapsnya white, switch blue. Ini kualitas suaranya kita tes sama-sama. Flicker nih. Kalau gue bandingin sama Keytron sih feel-nya jauh banget ya. Setelah gue lama pakai Noir ini, Noir jauh lebih enak. Dan gue rasa karena keycapsnya lebih tebel, yang tadi gue udah jelasin itu membuat kliknya jauh lebih smooth. Keyboard ini dilengkapi dengan baterai 1450 mAh dengan up to sampai 73 jam penggunaan, pastinya dalam mode RGB off. Kompatibel dengan Windows dan Mac, sayangnya di Windows kita cuma bisa ngegunain F1 sampai F12 yang diwakili tombol 1 sampai plus di keyboard ini. Tapi kita nggak bisa gunain functionnya seperti di Mac, jadi nggak bisa kecil besarin suara. Fitur yang paling penting dari keyboard ini adalah konektivitasnya. Kalau kalian perhatiin tombol Q, W, E, RT di keyboard itu semua Bluetooth dan udah versi 5.1 yang bisa kalian gunain semuanya sekaligus, total 5 device. Dan tombol Y-nya atau Y-nya mewakili konektivitas 2,4 GHz menggunakan dongle USB yang dikasih. Dan terakhir, kalau kalian mau menggunakan keyboard ini wired juga, itu bisa. Kalian tinggal off-kan keyboardnya, switch di keyboardnya, dan colok via kabel USB-C yang dikasih tadi. Jadi total ada 7 konektivitas sekaligus dalam satu keyboard. Bisa bilang ini luar biasa banyak.
Keyboard ini udah dilengkapi dengan driver tentunya, tapi driver ini cuma bisa berfungsi kalau kalian konekin keyboard ini via kabel. Dan tadi sih gue coba maksa ngetes pakai dongle 2,4 GHz-nya. Itu jadinya ngebug keyboardnya malahan. Jadi kayak komputer gua nge-input garis miring terus-terusan. Dan laptop gua harus gua restart biar beres sendiri. Padahal gua nggak ngetik apapun gitu. Ya, intinya jangan gunain software-nya lah kalau kalian lagi di mode lain selain kabel. Bagian software-nya cukup simpel, pengoperasiannya menurut gua cukup clean. Tab pertama itu customize untuk ngerubah key ke kalian ke segala macam input yang lu inginin, termasuk makro. Tab kedua itu ada lighting, total ada 20 mode RGB yang bisa kalian mainin speed dan brightness-nya. Kalian bisa cobain sendiri dan eksperimen sendiri sesuai dengan selera kalian. Pengaturan RGB ini sebenarnya di keyboardnya udah dikasih semua shortcut untuk ngatur lighting ini, jadi lu bisa rubah-rubah RGB tanpa lewat software lagi. Jadi buat kalian yang mau menggunakan mode Bluetooth dan wireless 2,4 GHz-nya sih nggak ada masalah. Tab berikutnya ada gaming mode. Untuk disable kombinasi yang ganggu untuk gaming. Ya biasa kita tahu lah ya. Disable Alt plus Tab, ada Alt F4, dan tentunya Windows key yang kadang-kadang kepencet kalau kita lagi kagetan pasti tembak musuh gitu. Dan terakhir tab makro, lu bisa mainin sendiri kombinasi yang lu pengen mainin di tab ini. Ada beberapa orang yang batu juga sih masukin cheat di tab makro ini. Keyboard ini bisa kalian dapetin di harga 1,1 juta dengan garansi 1 tahun full dari Noir Indonesia. Dan kalian bisa pilih warna keycaps ya. Ada varian warna grey yang dari tadi gue show ke kalian, dan ada warna white juga yang gue udah taruh di depan. Tentunya keyboard yang warna putih ini dilengkapi dengan kabel warna putih dan dongle-nya juga warna putih. Plus Noir juga kasih ke kita keyboard sleeve setiap pembelian keyboardnya. Gue sih demen banget ya warna putihnya. Apalagi ada sedikit esensi warna hijau yang dipadu, dan tombol escape-nya itu logo Noir. Nice banget, nice touch. Dan gue salut sih, brand lokal satu ini berani masuk pertama kali sebuah produk ke Indonesia dengan approach yang bener-bener nggak biasa, yaitu kelas premium. Apalagi di harga yang udah lebih dari 1 juta untuk sebuah keyboard. Gue ngerti sih fiturnya, terutama Bluetooth 5.1 sampai 5 device dan wireless 2,4 GHz pasti mahal memang. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak bisa mikirin sebuah kondisi di mana gue ngegunain semua konektivitas itu sampai 7 device total. Gue ambil contoh ya diri gue aja lah. Gue mau nge-game pastinya pakai konektivitas wired-nya. Jadi gue colok kabel ke PC gue. Wireless dongle-nya gue bisa pasang di PC kedua gue untuk streaming. Jadi gue bisa atur PC streaming itu, misalkan ngurusin OBS atau apa. Terus gue punya iPhone dan iPad. Sebanyak itu pun gue nggak tahu mau ngapain dengan iPhone dan iPad gue. Jarang juga sih gue pakai keyboard ke iPhone dan iPad karena biasa WhatsApp dan media sosial gue udah connect langsung ke PC. Misalkan pakai BlueStack gitu ya, bisa ada Android di PC. Dan itu semua pun gue baru pakai total 4 output dari 7 yang tersedia. Masih ada 3 lagi nganggur. Gue nggak tahu sih, mungkin ada aja orang yang memang punya device super banyak dan ngebutuhin keyboard kayak gini ya. Jadi cuma butuh satu keyboard. Akhir kata dari gue, I love the brand, I love the concept. Gue suka banget brandnya dan konsep yang dibawa ke Indonesia. Tapi untuk produk yang satu ini, gue agak sulit untuk rekomendasinya ke semua orang. Karena nggak semua orang butuh juga. Dari sisi productivity, gue rasa masih banyak orang lebih suka dedicated F1 sampai F12. Dan manufacturer keyboard pastinya bisa taruh function di tombol ini supaya bisa dipakai juga di Windows. Paling sering dipakai sih volume up, volume down, sama mute. Itu paling sering banget dipakai dan paling enak memang ada di keyboard. Untuk gaming, Noir memang klaim rendah latency dan bahkan tulis no delay untuk wireless 2,4 GHz-nya. Kita sih nggak bisa ngetes untuk confirm hal tersebut. Tapi gimana pun gamer yang suka banget kompetitif akan lebih percaya sama kabel untuk dapetin kesempurnaan no latency tersebut. Dan juga di sini menurut gue kurangnya fitur removable switch supaya kita bisa ganti switch sendiri kalau kedepannya ada apa-apa. Double click biasanya mechanical keyboard masalah di situ. Gue berharap Noir kedepannya akan masukin layout lainnya dengan segmen yang lebih banyak dan tetap pegang kualitas premiumnya. Karena memang gue akui kemewahan kualitas keyboardnya tuh dapat banget. Gue ngerti banget. Sekian review kita untuk Noir N1 ini, dan thank you banget Noir udah sponsorin video ini. Kedua keyboard yang cantik ini di depan akan di giveaway. Nantiin videonya. Gue Alvin dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya, datang.